Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 671. Paijo yang hendak ke tempatnya Iwan. Paijo malah salah alamat, tersesat ke rumahnya orang. Yang ternyata Paijo bertemu Niken. Niken pun bertanya, memangnya untuk apa mas ini mencari Iwan? Paijo langsung menjawabnya, oh ini mbak, saya ada hal penting. Mau memberitahukan ke Iwan tentang Kenshin, teman baiknya, yang lagi diancam orang. Mendengar itu Niken kaget jadinya. Karena Niken merasa punya hutang budi ke Kenshin. Agak cemas Niken pun bertanya, diancam apa mas maksudnya? Siapa yang mengancamnya? Saya juga kenal baik mas Kenshin itu. Jadi kebetulan masnya datang ke sini. Bisa langsung nanti saya kabarkan. Mendengar hal itu Paijo terkejut. Paijo langsung menerka. Wah, temannya Iwan rupanya terkenal juga. Sampai aku salah alamat pun ada yang mengenalnya. Atau wanita ini penggemarnya. Paijo hatinya bicara sendiri. Merasa terheran akan hal yang ditemui. Dan Paijo pun menjawabnya. Oh, ternyata mbaknya ini kenal Iwan. Kenal teman baiknya pula. Syukurlah kalau begitu. Meski salah alamat saya tidak sia-sia. Begini mbak ceritanya. Paijo pun berkata ke Niken. Tentang apa yang ia ketahui. Sementara itu, Iwan dan Ririn baru saja belanja berdua. Untuk kebutuhan rumah tangga. Ketika sudah sampai rumah, Iwan menyalakan handphonenya. Langsung saja ada pesan yang masuk. Dilihat oleh Iwan nama Paijo. Paijo yang mengirim itu menulis, Wan, ini ada yang penting. Teleponmu mati Wan. Aku telepon gagal terus. Ini lagi ke rumahmu. Apa benar Wan ini alamatnya? Iwan membaca alamat yang ditulis Paijo. Iwan pun langsung bicara. Wah, Paijo salah alamat ini. Iwan segera menelpon Paijo. Paijo pun menjawabnya. Halo Wan, lu di mana saja Wan? Ditelepon di SMS tidak bisa. Sampai aku tersesat ke rumah orang. Beruntung tuan rumahnya baik Wan. Kenal lu dan kenal Kenshin pula. Iwan pun menjawabnya. Lo kok bisa begitu Jo? Memangnya lu sekarang di rumah siapa Jo? Paijo. Kok kenal aku segala Jo? Paijo pun bertanya. Mbaknya siapa ya namanya? Oh, nama saya Niken. Paijo pun memberitahu ke Iwan. Ini Wan namanya Mbak Niken. Sekarang aku di rumahnya. Iwan langsung menyahutnya. Apa Jo lu di rumahnya Niken? Yang benar lu Jo. Ririn pun mendengarnya. Niken disebut oleh Iwan. Paijo lantas menjawabnya. Iya Wan, benar, ini saja aku baru bertemu orangnya. Paijo tentu tak tahu kalau Niken dulunya sombong. Iwan lalu ditanya Ririn. Ada apa memangnya Mas Iwan? Kok ada Niken segala? Iwan pun menjelaskan. Kalau Paijo temannya, tersesat di rumahnya Niken. Singkat cerita, Iwan langsung ke rumahnya Niken. Untuk menemui Paijo. Sebelum itu Ririn bicara. Oh ya Mas Iwan, kita aja belum pernah ya ke rumahnya Niken itu. Tapi Paijo teman Mas Iwan sudah pertama duluan. Iwan dengan tersenyum mengiyakan. Lalu berangkatlah Iwan. Dengan naik mobilnya Ririn. Sedang Niken malah menelpon Rena. Memberitahukan berita yang baru diketahuinya. Duh, Niken tak nyambung sekali. Bukannya Kenshin yang dihubungi. Malah Rena yang dikabari. Si Rena pun bertanya. Ada apa Niken? Niken menjawabnya. Oh ini Rena, ada yang penting. Sekarang di rumahku ada tamu. Temannya Iwan yang salah alamat. Yang tiba-tiba ke rumahku. Singkatnya setelah aku tanya. Dia mengatakan tentang pimpinan perusahaan yang bernama Pak Johan sedang berencana akan mencelakai Kenshin. Si Rena tentu terkaget jadinya. Apa Niken kamu bilang? Pak Johan siapa itu? Memang apa masalahnya? Ceritanya gimana? Waduh, Rena kok khawatir pula. Padahal juga Niken baru bicara. Niken pun menjawabnya. Oh ini Rena, aku sendiri juga belum tahu alasannya. Coba kamu ke sini saja. Karena Iwan katanya akan ke rumahku pula. Untuk menemui temannya ini. Si Rena pun langsung mengiyakan.
Rena itu bicara, "Baik-baik Niken, aku akan ke sana." Sedang Paijo dijamu makanan. Diberi kopi oleh Niken. Paijo pun menunggu Iwan. Hingga tak lama kemudian, Iwan pun datang. Pertama kalinya ke rumah Niken. Pertama kali pula, Iwan naik mobil tak naik motor bututnya. Dan Niken pun melihat Iwan di luar. Dipersilahkan langsung masuk ke rumah. Paijo pun segera menyapa. "Wah, gimana Wan, aku sampai salah alamat ini. Mau ke rumahmu malah ada di sini. Wah, sekarang lu naiknya mobil Wan. Tak naik motor seperti biasa." Iwan menjawabnya, "Ini mobilnya Ririn Jo Paijo. Aku tadi mau pakai motor dilarang. Katanya udah malam entar masuk angin." Si Niken pun menyahutnya, "Ya namanya sudah punya istri. Jadi ada perhatian. Ayo silahkan masuk." Iwan pun masuk ke rumahnya Niken bersama Paijo temannya. 5 menit kemudian si Rena pun datang. Langsung pula Niken menyambutnya. Dan baru saja duduk di kursi, Rena itu langsung bertanya, "Oh ya, jadi Mas ini yang dapat berita. Tahu kabar kalau Mas Kenshin sedang diancam orang. Katanya pemimpin perusahaan yang bernama Pak Johan. Memangnya siapa orang itu? Kok punya rencana jahat ke Mas Kenshin?" Iwan pun kaget mendengarnya. Langsung saja Iwan bertanya, "Loh Jo Paijo, apa itu beneran Jo? Lu kok nggak cerita ke aku Jo? Ini kan sangat penting. Memang lu tahu dari mana Jo?" Iwan tak sabar ingin tahu jawabnya. Begitu halnya dengan Rena. Paijo pun langsung menjawabnya, "Oh, itu pimpinan di tempatku kerja Wan. Tadi aku dengar sendiri, bos itu bicara dengan ponakannya. Bicara dengan kakak iparnya, yang mereka pegawai baru di situ. Yang langsung diberi jabatan. Karena mereka adalah kerabatnya." Singkat ceritanya Wan, Pak Johan ingin membalas dendamkan ponakannya pada Kenshin yang telah merusak rencananya. Aku lihat sendiri Wan tadi. Para preman datang ke kantornya. Bersiap akan melakukan kerjanya. Kalau aku sih tak takut Wan. Cuman khawatir pada teman baikmu. Kalau tiba-tiba dari belakang, saat Kenshin tak tahu, mereka langsung bertindak. Iwan langsung menyela, "Kurang ajar sekali Jo pimpinan itu. Apa tidak tahu bos itu? Kalau Kenshin itu atasannya, anak yang punya perusahaan besar. Kok berani sekali Pak Johan bikin rencana seperti itu untuk membela kerabatnya. Bagus Jo, lu langsung kabarkan. Kalau tidak bisa berbahaya bagi Kenshin." Si Rena pun langsung bertanya, "Memangnya siapa Mas ponakannya itu? Apa kenal Kenshin sampai ingin balas dendam segala?" "Siapa namanya?" Paijo menjawabnya, "Oh itu Mbak, kalau nggak salah dia bernama Pak Johan, tadi menyebut nama Arlo." Arlo siapa gitu? Namanya kayak di film, padahal orangnya belagu." Rena pun membalasnya. Rena bertanya, "Maksudnya Arlo ya namanya? Memang film apa ya itu? Apa ada nama seperti itu?" Niken pun mendengarnya, tak tahu pula dirinya. Dan Iwan pun bertanya lagi, "Yang bener Jo, apa lu yakin namanya Arlo? Aku tak pernah dengar Jo nama Arlo di TV." Paijo pun langsung teringat. Dan Paijo berkata, "Oh sorry Wan, salah itu. Tapi yang benar namanya Arnold. Ya dia bernama Arnold Wan. Lihat wajahnya, gua pingin pukul saja. Soalnya belagu sekali orangnya. Sedang ayahnya bernama Pak Jayadi." Mereka itu Wan maksudnya, yang ingin balas dendam ke Kenshin. Dan Pak Johan yang membantunya. Mendengar Paijo berkata begitu, si Rena dan Niken jadi kaget sekali. Arnold mantannya, pria yang tak bertanggung jawab, yang meninggalkan dirinya saat sedang dirawat, ingin balas dendam pada Kenshin yang telah menolongnya. Niken pun jadi marah. Begitu pula dengan Rena, termasuk pula Iwan, yang tak sabar ingin bertemu Arnold itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.